Kuliah ini adalah merupakan kuliah pengganti ya, karena Kamis tanggal 17 April kemarin saya berhalangan karena harus menguji tugas akhir. Jadi untuk minggu depan hari Kamis targetnya menjadi tahap 4 dan tahap 5 kumpulkan. Tambahannya adalah rencana dan detail plafon dan rencana dan detail atap. Oke, pertama-tama maaf ngomong apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, baiklah ya kita akan mulai. Jadi yang oke, saya coba. Jadi kita lihat dulu bahwa jadi ini target target minggu depan hari apa Kamis adalah Anda bicara kita akan mengumpulkan plafon, ada rangka plafon ya, kemudian detail plafon, kemudian penutup plafon ya, rencana penutup plafon dan detailnya. Kemudian rencana perletakan kuda-kuda, ada tipe kuda-kuda dan detail kuda-kuda. Itu detail kuda-kuda dan rencana atap. Jadi cukup banyak, cukup banyak karena kita akan mengejar di ujung perkuliahan. Jadi kalau Anda bicara rangka plafon, Anda bicara rangka plafon itu sebenarnya sama dengan kalau kita membuat lantai, tapi letaknya di atas. Poin pertama adalah, pertama Anda harus menggambar denah, tetapi tanpa bukaan. Itu yang pertama. Jadi gambarlah denah itu tanpa bukaan. Karena plafon itu sebenarnya eh, kita melihatnya dari bawah. Jadi kalau Anda berada di ruangan Anda sekarang, silakan bertengadah gitu ya, lihat ke atas. Nah, itulah gambarnya. Jadi kalau Anda sambil tiduran itu, nah kalau sekarang yang zoomnya sambil tiduran, nah, lihatlah plafon. Nah, itu yang harus Anda gambar. Coba lihat dari plafon itu apa saja yang ada di sana. Ya, apa saja yang ada di sana. Yang pertama adalah apa yang harus Anda lakukan? Anda menggambarkan rangkanya. Tapi sebelum Anda menggambarkan rangkanya, Anda harus tahu dulu pola plafon seperti apa yang akan Anda gambar. Ya, pola plafon seperti apa yang akan Anda gambar, yang akan Anda desain. Jadi itu akan mempengaruhi si rangkanya, akan mempengaruhi rangkanya. Contohnya, kita coba lihat dulu beberapa contoh. Ya, nah, jadi
Yang pertama itu biasanya ada plafon yang polos. Atau ini. Jadi ini contohnya plafon polos ya. Jadi polos tapi miring. Jadi plafonnya pola plafon kayunya hanya di satu sisi. Dan juga kalau kita lihat di sini, ini plafon contoh plafon yang mengikuti kemiringan atap ya. Dia biasanya eh, kalau Anda punya pola plafon yang seperti ini ke arah bawah, berarti rangkanya harus tegak lurus dengan rangka dengan pola plafonnya. Kuncinya itu. Rangkanya harus tegak lurus dengan pola plafonnya. Itu kalau misalnya plafon yang polos, tapi yang ini miring. Atau Anda ingin dia polos tapi berpola. Nah, dia polos tapi berpola. Ini polanya kita lihat ya, pola sisi ikan mungkin ya. Nah, ini juga rangkanya bisa saja sebenarnya ke arah sini. Tegak lurus ini bisa tuh. Ke sini rangka plafonnya. Apa? Atau Anda pengen seperti ini. Ini pola yang dibagi. Jadi si ruangan besarnya akan dibagi balok-balok, di mana balok-balok itu akan di dropping, ini drop ceiling, ya. Pola plafonnya dimasukkan, rangkanya yang keluar. Biasanya kalau orang lightingnya bisa di bagian tengah atau di bagian pinggir ini. Jadi ini plafon dengan membagi ruangan menjadi pola grid. Ini contohnya. Atau Anda mau pakai plafon yang tidak datar. Izin Pak, gambar yang Bapak tunjukin nggak keluar. Oh, nggak keluar. Nah, kita stop share dulu. Baru. Oke. Dan ini. Nah, jadi eh, si rangka plafon akan sangat berpengaruh bentuknya pada saat Anda memilih apa? Anda memilih pola plafonnya. Bentar. Dan tadi bahwa rangka plafon usahakan dia tegak lurus dengan pola plafon. Sama seperti lantai. Sama seperti lantai.
Nah, apakah ini terlihat? Iya, Pak. Mhm. Oke ya. Jadi ini tadi saya jelaskan kalau ini terlihat ya, tapi tolong tolong langsung diberitahu saya seandainya share screen saya tidak terlihat. Nah, ini contoh dari plafon dengan polos tapi dia miring. Biasanya plafon ini berada di bawah atap yang miring di lantai dua kalau dua lantai. Jadi dia mengikuti kemiringan dari di atap hingga eh, ini tidak ada lagi ruang bawah atap dengan plafon seperti ini. Nah, jadi kalau plafonnya ini kan pola ya. Jadi polanya seperti ini, polanya mendatar ke, ke, ke bawah dan eh, rangkanya akan tegak lurus dengan ini. Dan juga yang Anda perhatikan adalah bagaimana pertemuan plafon dengan dinding. Biasanya dirapikan dengan ada diberi list kayu di bagian ini. Supaya potongan-potongan penutup plafon yang tidak rata tertutupi. Seperti ini biasanya. Jadi gitu. Jadi kalau untuk Anda sudah ada pembagian sendiri dari pola plafonnya gitu ya. Bentar dulu. Oke, jadi ini bahwa untuk plafon itu dari sini ada saya lupa ada pembagiannya dinding ada. Oke, ada plafon itu penutup plafon ya. Kemudian rangka plafon Anda pakai di ukuran 5 kayu 5 kali 7 semuanya rata. Jadi 5 kali 7 semuanya. Karena di sini cuma ada ininya aja, cuma ada penutup plafon. Rangkanya pakai 5 kali 7. Nah, selanjutnya ini pola plafon yang berpola polos. Ini polos tapi dia berpola. Sorry, kelihatan atau enggak? Semoga kelihatan ya. Polanya sisi ikan. Si kayu akan dibuat zigzag seperti ini. Bagaimana rangkanya? Kalau di sini kita rangkanya adalah rangka yang tegak lurus. Rangka menempelkan kayu penutup plafon adalah di bagian sini, di bagian pertemuan-pertemuan kayu ini. Dan yang pasti juga ada rangka yang ke sini untuk membuat rangka pengikat yang ada di sini tidak melendung. Ya. Jadi ada ini rangkanya grid biasa, tapi gridnya di mana? Gridnya di bagian pertemuan sini dan pengikat ke arah sini. Oke, atau pola plafon yang seperti ini. Ini pola plafon yang ruangan dibagi menjadi grid. Grid itu akan ditonjolkan. Kalau yang tadi gridnya tidak menonjol, ini gridnya akan ditonjolkan dan plafonnya akan di dropping. Jadi plafon ini akan dinaikkan untuk mendapatkan pola. Nah, tapi yang seperti ini biasanya ruangannya bagusnya lebar. Jadi dia tidak ruangan lebar tidak terkesan monoton untuk pola plafon yang polos. Ini pola plafonnya bermain ketinggian dan bermain pola yang dibuat lagi menjadi grid. Atau seperti ini adalah pola plafon miring. Jadi plafon miring polos benar-benar mengikuti atapnya dan biasa kalau Anda ingin bicara pola rangka plafonnya ya seperti tegak lurus dari si pola plafonnya sendiri. Atau seperti ini adalah
Ya dropping ceiling, jadi plafon yang dimasukkan ke di bagian dalamnya itu lebih tinggi, biasanya untuk ruangan-ruangan yang cukup lebar, dan biasanya dia akan memberikan lighting di bagian sini. Bagian droppingnya biasanya ada light. Atau malah yang dinaikkan itu bagian tengahnya. Kalau tadi bagian bagian pinggirnya yang dinaikkan, ini bagian tengahnya yang dinaikkan. Sama. Terus juga punya pola yang beda. Jadi nanti di dalam melakukan pola rangka plafon atau penutup plafon dilakukannya per ruangan, ya. Ruangan per ruangan seperti itu. Jadi itu adalah ragam dari pola plafon yang ada dengan material kayu. Di, seperti itu ininya. Sehingga eh, Anda setelah menentukan pola plafon seperti apa, baru nanti Anda eh, membuat rangka plafonnya dulu. Seperti apa membuat rangka plafon? Oke, jadi rangka plafon itu yang pertama adalah Anda menggambar denah dulu. Anda menggambar denah, ya. Anda menggambar denahnya tanpa bukaan, gitu ya. Denah tanpa bukaan. Jadi kalau seandainya ini denah tanpa bukaan, one line, Anda membuat eh, Anda membuat garis plafon yang berada di pinggir, yang berada menempel di dinding dulu, ya, menempel di dinding dulu. Jadi seperti ini, Anda gambarkan ini dulu, ya, di dinding dulu yang digambar. Bentar, ya, ini misalnya karena dia itu 50. Setelah Anda gambar yang di dinding, nih dapat nih ininya apa? Rangka utama. Jadi rangka utama itu adalah rangka rangka dari plafon yang menempel di dinding yang akan menjadi pengikat plafon secara keseluruhan ke dinding. Jadi setelah ada gambar ini baru eh, kita akan menggambar rangka tengahnya. Jadi rangka tengahnya saya menggambarkan one line misalnya seperti ini. Ini rangka tengahnya, ya. Ya. Baru kita akan menggambar kembali rangka tengah yang ke arah berlawanan. Nah, seperti ini. Dan ini sebaiknya bukan satu garis karena tidak akan terlihat rangkanya kalau di satu garisnya hanya contoh. Nah, ya, ini rangka plafonnya. Jadi kalau gambar yang bagus atau gambar yang baik adalah gambar yang terlihat di mana rangka di bagian atas dan rangka bagian bawah. Karena dia biasanya tidak tidak apa ya, dia tidak tidak berbenturan walaupun Anda akan capek menggambar. Kalau rangka Anda seperti ini,
Ya, jadi sebaiknya terlihat mana yang berada di atas dan mana yang berada di bawah si rangkanya. Jangan dihajar aja. Nah, seperti ini ya. Jadi ini harusnya ini hilang. Nah, jadi memperlihatkan bahwa rangka yang ini itu berada di atas rangka yang ini digambar nih. Semua ruangan digambar seperti ini untuk menunjukkan posisi dari rangka plafonnya. Nah, ini udah dapat bagaimana dengan pola plafonnya. Pola plafonnya tinggal mudah Anda tinggal mendapatkan misalnya ukuran berapa? Ukuran 320 misalnya. 20 cm gitu ya. Ini 20. Anda tinggal tarik nih garis ke sini. Itu pola plafon. Tapi di lembar yang berbeda. Jangan di sini. Nah, gambarnya ini nanti gambar dari si pola plafonnya. Tarik ke sini. Atau dengan seperti ini misalnya, Anda mau pola plafonnya diagonal. Bisa. Segini misalnya ya. Segini diagonalnya. Saya mau diagonal nih segini nih. Oke, tidak masalah. Yang penting Anda sudah tahu bahwa rangka Anda itu direkatkan. Ini misalnya gini, bisa dia diagonal. Silakan. Jadi dengan pola Anda menggambarkan pola rangka plafonnya, tinggal Anda nanti berkreasi bagaimana si rangka, si pola plafon. Misalnya gini. Nah, gitu. Ya bisa diagonal. Ya, jadi untuk pola rangka yang seperti ini, silakan Anda main. Berapa jaraknya? Berapa jarak rangka? Biasanya 60-60 ya. 60-60. Apalagi modul Anda adalah 3,6, itu pas dia jadi 66 ya. Jadi nanti silakan Anda berkreasi untuk si pola plafon. Rangka plafonnya bisa saja grid seperti itu rata. Tapi bagaimana kreativitas Anda dalam membuat pola plafon itu juga akan menjadi bagian dari penilaian. Oke, untuk detailnya seperti apa? Detailnya adalah ada dua detail. Detail pertama adalah detail rangka plafon. Itu intinya adalah detail sambungan yang ada pertemuan antara rangka plafon dengan rangka plafon. Ya, pertemuan rangka plafon dengan rangka plafon. Sedangkan detail penutup plafon adalah pertemuan papan antara penutup plafon dengan penutup plafon. Tapi tadi perhatikan, sebaiknya detail itu teridentifikasi di mana dan bukan detail yang benar-benar Anda copy paste dari gambar yang tidak jelas dari. Misalnya
Anda membuat detail pola plafon yang ada di sini. Nah, berarti yang tergambar itu adalah ini, bukan hanya pertemuan ini dan ini. Yang Anda gambar itu adalah kondisi real dari detail ini. Ada gambar dindingnya, ada gambar eh, ada gambar list plafonnya, ada gambar bola ini, ya. Bisa saja lokasinya sama antara rangka plafon dan detail pola plafon bisa, tapi gambarnya yang terpisah. Jadi itu yang saya maksudkan. Posisi detail Anda itu benar-benar harus real, harus ada, dan Anda menggambarnya apa adanya di situ. Ya, itu yang banyak kejadian mahasiswa menggambar detail yang benar-benar mencontek dari gambar yang sudah ada tanpa tahu bagaimana sebenarnya real peletakannya seperti apa. Itu salah. Itu salah. Secara gambar itu salah karena tidak membuktikan bahwa Anda memang mendetailkan daerah tertentu yang sudah Anda tandai. Itu. Oke, baiklah. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan untuk plafon? Silakan. Ada? Izin Pak, mau nanya perihal kan kalau kita lihat pola plafon itu dari bawah, perlu kita taruh peletakan lampunya juga nggak Pak? Itu opsional, ya. Opsional. Kalau Anda mau taruh boleh. Walaupun sebenarnya kalau sudah ada lampu, sebenarnya ada namanya detail, ada namanya rencana perletakan lampu. Ada. Tapi kan itu maksud saya kita akan kenalkan satu persatu. Tidak harus Anda gambar, tetapi kalau Anda mau gambar silakan. Ya, silakan. Gitu. Oke, Baik Pak. oke. Ada lagi? Cukup ya. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang atap. Atap ini cukup banyak gambarnya. Ya, kalau kita lihat eh, balik lagi ke list tugas untuk atap, ada rencana perletakan kuda-kuda, ada gambar tipe kuda-kuda, ada gambar detail. Nah, detail kuda-kuda itu sampai 4, ada rencana atap. Kenapa rencana atap di terakhir? Itu biasanya Anda tahu dulu di mana akan meletakkan kuda-kuda, dan Anda tahu dulu baru bisa menggambar rencana atap. Karena kuda-kudanya harus ada. Gitu. Jadi ini hampir sama dengan kusen, pintu dan jendela. Anda letakkan, Anda tahu dulu di mana berapa jenis kuda-kuda yang dipakai dan bagaimana tipenya. Nah, baru bisa. Gimana cara menggambarnya? Saya akan coba berikan sedikit panduan ke Anda. Ya, saya akan coba sedikit panduan. Yang pertama adalah
Jadi Anda harus menggambar dulu yang namanya garis atap, ya. Yang namanya garis atap itu dulu yang Anda harus gambar. Karena tanpa garis atap Anda tidak akan bisa menggambar di mana letak kuda-kudanya. Nah, kalau ini denah Anda, ini denahnya. Anda harus menggambar garis atap bagian terluar. Bagian terluar yaitu dengan mengofset garis paling sisi paling luar ini menjadi tritisan. Ini ada yang ini adalah garis yang menunjukkan di mana ujung atap, ini adalah denahnya, ujung denah. Ya, Anda harus gambar dulu. Nah, gimana caranya? Kita harus membuat garis atapnya. Saya asumsi saja garis atap di sini pakai atap limas. Nah, harus Anda perhatikan, Anda harus nih 45 ya. Kuncinya di garis diagonal 45 derajat. Berapapun kemiringan atap Anda. Jangan misalnya kemiringan atapnya 30, garis atapnya 30 dari tanpa atas. Enggak. Semua atap miring itu kalau kita lihat dari atas, sudutnya adalah 4. Jadi di setiap pertemuan ini Anda gambar dulu. Nih, ini. Terus gambar hubungannya. Tarik aja dulu. Tarik aja dulu. Ini 45 ya. Temukan. Temukan dia. Simple nih. Nah, mana lagi? Nah, ini hapus dulu. Ini temukan nih. 45 nih. Ini sampai sini misalnya. Oke. Kalau ini sampai sini, saya dapat di sini. Saya dapat di sini. Saya akan dapat di sini. Oke, salah. Mana dia? Hmm, sorry. Oh, di sini dia. Nah, dia dapat di sini nih. Ini jadi atap utamanya itu di sini. Oke, nih dapat nih. Nih, ini tinggal tarik ke sini. Ini tinggal tarik ke sini. Ini tinggal tarik ke sini. Nah, nih, yang ini, teras ini, dia akan menjadi bagian dari atap yang ini. Ya, bagian dari atap yang ini. Oke, ini. Jadi, ini kalau Anda melihat, kalau
Nah, ini bentuk dari atapnya. Ya, dari ini bentuk dari atap. Yang teras tadi bisa saja pakai atap tersendiri, tidak mengganggu ini. Gitu. Nah, ini yang langkah pertama. Yang teras tadi, ya, yang teras tadi, yang bagian teras itu yang coba saya kita yang bagian teras ini, atapnya bisa datar atau dengan kemiringan yang berbeda. Tapi atap utamanya adalah ini. Oke. Nah, jadi atapnya bisa seperti bentuknya gini. Nah, dari atap seperti inilah kita baru bisa bicara di mana kita akan letakkan kuda-kudanya. Itu, ya, di mana kita akan letakkan kuda-kudanya. Oke. Jadi ini dulu harus benar. Kalau ini nggak benar, salah semua itu. Konsepnya apa? Anda harus mencari atap miring yang menutupi sebagian besar. Ya, caranya tadi dari sudut-sudut tadi. Ya, saya ulangi lagi bahwa dari gambar dan denah Anda, dari gambar denah buat dia di offset untuk mendapatkan tritisan. Setelah itu mulai Anda tarik garis, gitu. Ya, Anda tarik garis mulai Anda tarik untuk mendapatkan si garis atap, mendapatkan garis atap. Itu yang penting. Ini garis atap yang sudah ketemu, ya. Baru kita bicara apa? Baru kita bicara di mana kita akan letakkan kuda-kuda. Oke. Oke, dari sini bagaimana? Ada pertanyaan dalam usaha menemukan garis atap? Silakan. Jelaskah? Itu dulu deh. Langkahnya itu dulu. Baru kita bicara yang lain. Kalau garis atap Anda tidak benar, garis atap Anda tidak benar, semua akan salah. Oke, cukup ya. Selanjutnya, saya akan share lagi. Setelah kita menemukan eh, garis atap, kita mulai mengisi rangka atapnya. Ya. Jadi rangka atapnya akan mulai kita isi. Bagaimana? Yang pertama adalah di mana kita akan meletakkan kuda-kuda untuk menentukan si garis. Sorry, sorry. Kalau sudah seperti ini, kita akan dapat sih, ya. Nah, sorry. Kalau ini saya tarik misalnya 250 ya. Oh, 2 meter. Ini akan sudah ketemu bentuk atapnya. Nah, nih, dia langsung akan ketemu nih. Nah, bentuk atapnya seperti ini. Yang ini saya akan tarik misalnya 4 meter.
Ya, betul. Ini kalau ini kalau Anda pakai ini bisa betul. Nah, tetap mengacu gini, kita harus cari dulu dari buat dulu ya. Oke, kita akan temukan kuda-kuda. Di mana dia? Nah, yang pasti di pertemuan ini biasanya harus ada kuda-kuda. Ya, di sini ada setengah kuda-kuda. Ini satu, ya. Nah, yang besar ini bisa saja kuda-kudanya ke arah sini, ke arah sini kuda-kudanya cukup besar, ya. Atau ada yang mau memakai kuda-kuda silang, ada juga yang gini. Nih, bisa seperti ini kuda-kuda. Ada dua alternatif. Kuda-kuda yang seperti ini dan kuda-kuda seperti ini. Dan biasanya di ujung sini juga ada kuda-kuda. Ya, jadi kalau menurut saya kita hapus dulu kuda-kuda silang. Bangunan ini dengan atap seperti ini cukup membutuhkan satu, dua kuda-kuda, tiga, dan ini setengah kuda-kuda empat. Jadi cuma tiga, empat jenis apa? Empat jenis kuda-kuda, ya. Jadi K1 setengah kuda-kuda, K2 ini K2 juga. Di sini juga ada K2, ya. Jadi istilahnya tuh gini. Ini K2, ini K2, K2, ya. Kan, ya. Ini K1, K1 itu setengah kuda-kuda yang ke sini, ya kan? Terus ini K3 sepanjang ini K4 setengah kuda-kuda ke sini, dan ini K4 setengah kuda-kuda ke sini. Jadi cukup empat tipe kuda-kuda. Nah, bagaimana membuat tipe kuda-kudanya tinggal Anda tarik aja sini, proyeksikan. Nah, ini tuh garisnya. Ini saya gambarkan one line drawingnya. Berapa kemiringan atap Anda? Anda dapat yang misalnya 45. Oke, 45. Berarti kita 45. Tarik ini. Tarik ini. Sudah dapat tuh pola kuda-kudanya. Nah, ya, dapat nih pola kuda-kudanya. Tuh, itu pola kuda-kudanya. Nah, kuda-kuda biasanya kalau kayu ini tetap ke atas, ini ditarik dulu kira-kira 20 cm, 20 cm ya. Nih, tarik dia ke tengah sini. Nah, untuk apa? Untuk apa dia seperti ini? Supaya batang ini itu tidak melendut sehingga dia ditunjang. Bisa seperti ini.
Kenapa ini dinaikkan 20 cm? Karena nggak mungkin bersambung di sini. Di sini ada sambungan kayu yang begini dihajar sama ini nggak bisa. Sehingga dia dinaikkan 20 sentian. Terus supaya dia tidak melendur ada tunjang ini dan biasanya Anda tambahkan tunjang ini ke bawah. Nah, makanya biasanya bentuk kuda-kudanya rata-rata seperti ini. Ini sebenarnya ini tunjang ini, skur ini dan skur ini supaya si apa batang ini itu tidak melendut. Ah, sorry, ini tidak melendut. Set. Oke. Udah sama seperti ini. Kalau yang setengah kuda-kuda ya sama dengan ini tipenya. Tinggal Anda potong aja separuh. Nah, ini kalau yang kecil. Bagaimana tipe yang besar ini? Yang besar. Bentangnya berapa nih? Kita coba cek dulu. Bentangnya 11 meter. Sama, kita tarik sini, kita tarik gambar tipenya ya. Oke, terus Anda tarik sudutnya, sudutnya tetap di 45. Tuh, tarik dia bagian tengah. Dan coba lihat di sini. Ini kayu panjangnya berapa ya? Ini masih 2,5. Ini kayu panjangnya berapa ya? Sudah 7. Berarti akan ada sambungan di kita asumsikan dia di tengah. Nah, di sini ada sambungan ya. Di sini supaya dia tidak eh, tengah lagi untuk tidak melendut, di sini juga kita tidak melendut ya. Ini kita tarik dua, kita akan tarik ke sini ya. Tuh, tunjangnya ya. Nih, ini juga gini tunjang. Ini sudah gini. Nah, sorry. Kalau saya ambil 20 dari situ dia posisinya seperti itu. Nah, sini cara gambarnya. Tuh. Jadi yang pertama kalau kayunya yang dipakai lebih dari 4 meter, kita cari tengahnya dulu. Nah, sama yang kiri-kiri juga seperti itu. Bahkan untuk supaya dia tidak merekah, ini biasanya ada balok lagi gapit. Nah, ada balok gapit seperti ini. Ini ada balok gapit gini. Nah,
Ini kira-kira posisinya. Nah, ini yang digambar untuk tipe kuda-kuda, one line draw. Oke, selanjutnya Anda menggambarkan detailnya. Ya, mana detail yang kalau detail sudah detail yang di sini misalnya di sini seperti apa, yang di bawah sini seperti apa, wah detail yang di atas sini seperti apa, detail yang di sini seperti apa. Sudah dapat 4. Ya, oke. Situ kuda-kuda, rencana kuda-kuda sampai ke detail kuda-kuda. Oke. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada. Kemudian Izin Pak, selanjutnya, ya, silakan. untuk gambar tipe kuda-kudanya itu menggunakan kayak apa ya? Pakai satu garis, apa? Pakai satu garis atau ada kayak kayu-kayunya tuh, Pak, kayu baloknya kelihatan. Tipe kuda-kuda itu 125 skalanya. Ya, Jadi mungkin kelihatan ya, Pak. iya 2 garis dong. Ya, bukan one line. Karena saya tunjukkan karena untuk saya bicara sistem aja. Nggak kayak gini gambar Anda. Karena skalanya pun 125 dan cukup besar. Ya, Kasih Pak. oke. Sip. Nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke gambar hmm, atap, rencana atap. Nah, ini paling ribet ya, paling ribet. Kenapa dia ribet? Karena gambarnya akan tumpuk menumpuk gitu ya. Rata-rata Anda pakai genteng ya, seingat saya ya. Beri mana ya? Genteng tanah liat, genteng beton, genteng semua, genteng semua. Sehingga hal apa yang harus Anda cari pertama untuk jarak kasau. Jadi kalau kita pakai genteng, karena genteng itu adalah bagian penutup atap yang kecil dimensinya, berarti dia harus mendapatkan rangka atap yang cukup. Lapisan dari rangka atap untuk genteng yang pertama adalah gording. Gording itu adalah balok rangka atap yang menempel di sisi miring kuda-kuda. Nah, jadi kalau bicara gording itu di sini nih. Nah, ini gording ya. Ini gording. Gording itu ukurannya biasanya 6 kali 6 12. Kayu 6 12 atau 8 13. Ya, 6 12 atau 8 13. Yang jaraknya maksimal maksimal loh ya. Maksimal 1,5 meter. Di jarak gording ini gording nih. Nah, misalnya di sini, misalnya di sini. Nah, jaraknya ini maksimal 1,5 meter. Nah, ya, oke. Itu lapisan pertama. Oke. Lapisan kedua adalah kasau. Lapisan kedua itu kasau. Kasau itu di sini. Nah, di atas
balok yang di atas gording yang sampai ke apa ujung tritisan. Nah, jadi kalau tritisan Anda sampai sini, nah sampai sini kasaunya. Itu dulu yang harus Anda pahami. Nah, ada kasau nih. Kasau itu dia pakai kayu ukuran 57 atau 510. Ya. 57 atau 510. Nah, kasau nih. Misalnya gini. Nah, ini kasau. Ya. Nah, ini kayunya. Ini kayu kasau nih. Jarak kasau itu biasanya 50 cm. Jarak kasau itu 50 cm. Di atas kasau, lapisan terakhir sebelum menempelkan penutup atap kalian, itu ada namanya reng. Ini reng. Nah, ini reng nih. Nah, jarak reng itu tergantung dari penutup atapnya. Karena reng ini adalah tempat mencantolkan si genteng. Tempat membuat tumpuan si genteng. Ada yang 30. Jadi Anda harus cari dulu tuh jarak reng Anda. Ya. Nah, misalnya gini. Tuh, itu jarak reng tuh. Baru terakhir adalah penutup atapnya. Itu. Kalau mau bagus, Anda gambar di potongannya dulu. Nah, Anda gambar di potongan seperti ini dulu. Ya, karena apa? Karena Anda akan proyeksi ke sini. Ya, Anda akan proyeksi ke anu atapnya. Kita coba dulu ya. Wah, terbayarkan es. Ini dia. Foto dulu dak bang. Ya, Turun. Ter- terbayarkan cu. woi Relo diam. Mute, mute Relo. Nah, ini adalah garis. Di dalam rencana atap nanti akan ada seperti ini. Misalnya, setelah ini kuda-kuda, Anda menggambar apa? Anda menggambarkan gordingnya. Ah, gordingnya berapa? Ah, gordingnya itu ada 3 garis. Tuh, ya kan? Ini gambar gording. Sementara nih. Ini gordingnya. Ya, terus Anda gambar kasaunya. Nih, ke bawah sampai ke sini. Ya, kasau. Gording kedua kita gambar di sini.
Ini gorden kedua. Sampai sini. Ya, ini putus nih. Memperlihatkan bahwa gordingnya di bawah kasau. Ini. Kasau jaraknya berapa? Eh, Jaraknya berapa tadi? 50 cm. Nah, silakan Anda menggambar. Misalnya ini. Ya, 50 cm. 50 cm. Nah, itu digambar. Betul. Sorry. Nah, ini yang harus diperhatikan. Anda harus jelas mana bawah, mana atas. Boarding di bawah kasau. Berarti pada saat menggambar nggak bisa dihajar saja. Nah, setelah itu apa? Setelah itu Anda gambarkan. Misalnya ini rank. Proyeksi seperti ini cara menggambarnya yang bagus. Ya, berarti dengan seperti itu mana yang dihapus? Gambar kasaunya dihapus, garis kasaunya dihapus. Nah, seperti itu ya. Baru nanti penutup atapnya. Jadi ini ada gording, gording berada di atas, di bawah rank, di bawah kasau, dan ini kasau yang berada di bawah rank. Ini, ini ada gambar nih sampai ke sini. Gitu. Ya, tapi tidak perlu digambar semua. Mabok. Biasanya kita pakai sistem layering. Anda tarik garis, misalnya miring seperti ini dari sini. Nah, Anda tarik garis miring. Untuk menunjukkan batas layeringnya. Ini nanti penutup atap. Ya. Ini di bawah penutup atap ada gambar, ada apa? Ada rank, lapisan 3 lapis tadi. Di sini misalnya. Nah, terus layering lagi hanya sampai kasau. Ini hanya sampai misalnya gording. Jadi bisa saja bahwa ini itu hanya gambar kuda-kudanya aja yang terlihat. Oke, bidang ini itu gambar gording dan kuda-kuda. Bidang ini gambar gording, kuda-kuda dan kasau. Bidang ini gambar kuda-kuda, gording, kasau dan rank. Bidang ini
gambar penutup atap. Nah, biasanya kita pakai sistem layering seperti ini untuk rencana atap. Jadi tidak perlu semua Anda buat kayak gini lama kali pun. Ya. Itu kira-kira penutup atap sudah, kuda-kuda sudah, terus apa lagi yang harus Anda tanyakan untuk menyelesaikan tugas ke tahap ke-5. Silakan yang mau bertanya. Saya stop share. Ya, silakan yang mau bertanya. Apakah ada? Cukupkah? Silakan kalau memang ada yang mau ditanyakan. Nggak ada? Izin bertanya, Pak. Ya, Itu tadi kurang kedengeran tadi, Pak. Yang bagian rencana rangka atap itu, Pak, yang dari atas itu. Ah, itu digambar kedengeran kok tadi ada per layer gitu atau gimana, Pak? Atau ya, digambar semua gitu? ya gambarnya per layer. Jadi gini intinya. Setelah Anda lihat bahwa rencana atap itu ada berapa layer? Layer pertama penutup atap, ya. Di bawah penutup atap itu ada reng, karena atapnya pakai genteng. Di bawah reng itu ada kasau. Di bawah kasau itu ada gording. Di bawah gording itu ada kuda-kuda. Nah, kalau kita menggambarkan dalam semua rencana atap ke-5 layer itu kita gambar, maka dia tidak komunikatif dan ribet, dan Anda juga pasti lama. Sehingga sistemnya layering, ya. Jadi layering itu, bentar ya. Jadi dengan layering kita akan menginformasikan dia jauh lebih mudah. Jadi apa yang saya jelaskan tadi kira-kira bentuk gambarnya adalah seperti ini. Nah, ini layering. Ini pakai layering. Jadi konstruksi atap dan atap pakai layering. Layer pertama itu penutup atap. Oke. Layer kedua itu gambar dari
Kalau di Anda, layer kedua itu gambarnya ada rank, ada kasau, dan ada gording. Layer ketiga itu gambarnya ada gording, ada kasau, ada gording, dan ada kuda-kuda. Layer keempat hanya gording dan kuda-kuda. Layer kelima hanya kuda. Nah, jadi Anda cukup menggambarnya dengan layering seperti itu. Ya, tuh kira-kira. Jelaskah? Jelas, Pak. Ini contoh gambar perletakan kuda-kuda. Ya, ini ada K1, K2, informasi. Tapi sebenarnya tidak perlu, bukaan ini juga nggak perlu digambar. Ya, dan ini contoh gambar tipe kuda-kuda. Nah, ini tipe kuda-kuda. Ya, sampai detail ya, sampai kasau, sampai ini segala macam. Ini contoh gambar tipe kuda-kuda. Oke, ada lagi? Itu kira-kira materi kita. Silakan kalau masih ada yang ditanyakan. Cukup? Oke, Cukup, Pak. kalau Terima cukup, kasih. saya rasa kita eh, stop dulu pertemuan kita hari ini. Selamat mengerjakan. Nanti kita akan ketemu lagi Kamis depan dan saya akan jelaskan bagaimana cara buat 3D struktur, 3D bangunan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa di Kamis dan Jumat ke depan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Iwan. Yo, Assalamualaikum. Terima kasih, Malam. Pak. Waalaikumsalam.